Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan teacher ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Oke, sekarang kita lihat mulai dari pengertian globalisasi itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi itu diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dan globalisasi ini merupakan istilah yang mulai digunakan semenjak 1980-an. Dan secara umum, globalisasi adalah sebuah kebergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Dan sekarang kita lihat lagi perkembangan atau revolusi teknologi. Yang pertama kita lihat pengertiannya. Revolusi teknologi adalah perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat sebagai akibat dari penemuan dari teknologi baru. Kemudian kita lihat lagi yang kedua adalah sistem pertanian di Mesopotamia. Artinya adalah terjadinya revolusi teknologi dimulai ketika warga Mesopotamia belasan ribu tahun yang lalu mengenal sistem pertanian. Dikenalnya sistem pertanian ini menandai berakhirnya era masyarakat berburu dan meramu. Sekarang kita lihat lagi mesin cetak di Gutenberg dan Renaissance. Dengan adanya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1448 menjadi salah satu faktor utama memicu lahirnya revolusi ilmiah masa Renaissance dan abad pencerahan. Dan Renaissance ikut memicu revolusi ilmiah atau revolusi ilmu pengetahuan, memulai sebuah lingkaran yang saling memajukan. Dan kita lihat abad eksplorasi. Nah, artinya di sini adalah terjadinya atau perintisnya adalah Vasco da Gama, Cabral, Magellan, Christopher Columbus yang mengeksplorasi dunia dalam rangka mencari rute dan kotak-kotak baru dalam perdagangan. Dan kita lihat lagi revolusi industri. Revolusi industri ini dipahami sebagai perubahan radikal atau revolusi yang menyeluruh penggunaan mesin atau mekanisme dalam sistem produksi barang dan jasa atau industri yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Terjadinya perubahan radikal ini dengan ditinggalkannya produksi barang dan jasa menggunakan tangan manusia secara manual dan alat-alat yang sederhana serta dimulainya penggunaan mesin atau mekanisasi. Lalu revolusi industri ini terjadi di Inggris, ini kemudian berkembang dengan cepat dan ke seluruh Eropa seperti Prancis, Jerman, Belanda, dan berbagai belahan dunia khususnya di Asia. Dan revolusi industri ini diprakasai oleh Jepang. Hal inilah yang menyebabkan berkembangnya urbanisasi serta masalah-masalah ketenagakerjaan dan membangkitkan gerakan sosialisme dan imperialisme modern. Dan penemuan-penemuan dalam revolusi industri ini, tahap pertama memicu penemuan-penemuan lain pada periodisasi berikutnya. Sekarang kita lihat lagi perkembangan iptek ini pada era globalisasi di ruang angkasa. Yang pertama, adanya proyek Mahatman merupakan proyek riset dikembangkannya oleh Amerika Serikat dan Britania Raya Inggris antara 1942 sampai 1946.
Kemudian proyek ini membangun dan menguji bom atom pertama. Bom ini yang dibuat pertama kali oleh Amerika Serikat pada 16 Juli 1945 di Alam Alamogordo, New Mexico. Dan bom atom ini kemudian digunakan untuk meluluhkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Oke, next kita lihat lagi. Pada abad ke-20 ada banyak inovasi-inovasi yang bermunculan dan berkontribusi besar dalam pengubahan peradaban manusia. Kita lihat lagi. Yang pertama ada sinar laser. Dampak positifnya adalah sebagai alat pemotong dalam operasi mikro dampak, dan dampak negatifnya adalah menciptakan bom atom. Kemudian adanya pembangkit listrik tenaga nuklir yang bertujuan untuk menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk kepentingan umat manusia, serta adanya optik yang melahirkan sarana telekomunikasi yang mempermudah komunikasi antar manusia. Dan adanya penerbangan luar angkasa yang bertujuan perjalanan ruang angkasa telah menyediakan sarana untuk menyebarkan satelit, pesawat antariksa, teleskop canggih, dan stasiun luar angkasa internasional yang direncanakan. Kemudian adanya radar, jaringan global berupa ATM, dan tujuannya adalah untuk memulai debitnya, memungkinkan kita untuk melakukan penarikan tunai dan deposito kapanpun kita inginkan. Oke, Dekers, sampai di sini dulu pembahasan kita. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.